Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suliana Damayanti, kelas AK5D. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, prodi akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kasus 4, yaitu siklus penjualan dengan menggunakan diagram konteks, data flow diagram atau DFD, dan flowchart. Sebelum itu, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Baiklah, saya di sini akan membahas diagram konteks siklus penjualan. Arus data yang pertama dimulai dari pelanggan melakukan pesanan ke departemen penjualan. Kemudian, departemen penjualan akan mencetak pesanan penjualan ke sistem dan departemen penjualan akan mengirimkan salinan pesanan penjualan ke bagian gudang. Setelah bagian gudang menerima salinan pengeluaran persediaan, maka bagian gudang akan mempersiapkan barang pesanan pelanggan. Setelah itu, barang tersebut akan dikirim ke bagian pengiriman. Lalu, bagian gudang akan mengupdate buku pembantu persediaan dan akan mencetak voucher jurnal. Setelah bagian pengiriman menerima barang dari gudang, maka bagian pengiriman akan mengupdate file daftar pengiriman dan mencetak bill of lading. Kemudian, bill of lading akan dikirimkan ke kurir dan nantinya kurir akan mengirimkan pesanan ke pelanggan. Selanjutnya, Departemen Akuntansi akan menerima faktur, salinan untuk buku besar, salinan untuk file pesanan penjualan tersebut. Lalu, Departemen Akuntansi akan mengupdate jurnal penjualan dan mencetak voucher jurnal. Di dalam Departemen Akuntansi ada sekretaris bagian umum, di mana nantinya sekretaris bagian umum menerima cek dan slip pembayaran bahwasannya pelanggan telah melakukan pembayaran. Lalu, sekretaris di bagian Departemen Akuntansi akan mengirimkan slip setoran dan cek tersebut ke bank. Lalu kemudian bank akan mengirim slip setoran ke Departemen Akuntansi untuk disimpan sebagai arsip. Begitulah siklus penjualan pada perusahaan Jim & Klein. Selanjutnya kita masuk ke data flow diagram atau DFD level 0, di mana pada DFD level 0 terdapat 3 sistem yang saya buat. Yang pertama, entry pesanan penjualan, yang kedua pengiriman barang, yang ketiga penerimaan kas. Arus datanya dimulai dari pelanggan melakukan pesanan penjualan ke sistem entry pesanan penjualan. Kemudian, salinan pesanan penjualan dan salinan pengeluaran persediaan akan dikirimkan ke bagian gudang. Lalu, bagian gudang akan mengupdate buku pembantu persediaan dan mencetak voucher jurnal. Kemudian, bagian gudang akan mengirimkan salinan pengeluaran persediaan dan slip pengepakan ke sistem pengiriman barang. Lalu, sistem pengiriman barang akan membuat salinan pengepakan barang dan salinan untuk bill of lading, di mana salinan untuk bill of lading akan dikirimkan ke kurir, yang nantinya kurir akan mengirimkan pesanan pelanggan. Lalu, untuk salinan pengeluaran persediaan akan dikirimkan ke Departemen Akuntansi. Selanjutnya, Departemen Akuntansi menerima faktur, salinan untuk buku besar, dan salinan untuk file pesanan penjualan. Kemudian, Departemen Akuntansi akan mengupdate jurnal penjualan. Setelah salinan pengeluaran persediaan diterima oleh Departemen Akuntansi, maka akan diteruskan ke Departemen Penagihan. Lalu, Departemen Penagihan akan menambahkan harga ke file penetapan harga dan akan menagih uang kepada pelanggan. Lalu pelanggan akan melakukan pembayaran ke Departemen Penagihan. Lalu Departemen Penagihan akan mengirimkan uang tersebut ke Departemen Akuntansi. Di dalam Departemen Akuntansi ada sekretaris bagian umum, di mana sekretaris bagian umum menerima slip
setoran dan slip pemberitahuan pembayaran melalui surat. Kemudian, Sekretaris Bagian Umum membuat 2 slip setoran, yang kemudian satunya untuk disimpan dan yang satunya slip setoran tersebut dan cek akan dikirimkan ke bank. Kemudian, Departemen Akuntansi akan mengupdate jurnal penerimaan kas. Lalu, pihak bank akan mengirimkan slip setoran ke Departemen Akuntansi sebagai bukti, dan nantinya slip tersebut akan direkonsiliasi ke slip setoran yang sudah disimpan. Itulah siklus dari data flow diagram level 0. Selanjutnya, saya akan membahas data flow diagram atau DFD level 1, di mana pada DFD level 1 ini saya akan membahas lebih detail tentang data flow diagram level 0 pada sistem yang pertama, yaitu entry pesanan penjualan. Arus datanya dimulai dari pelanggan melakukan pesanan, kemudian akan diambil pesanan tersebut dan diproses. Kemudian akan dilihat apakah pesanan tersebut disetujui atau tidak. Jika pesanan ditolak, maka pesanan tersebut langsung akan dikirimkan ke pelanggan. Akan ada pemberitahuan bahwasannya pesanan tersebut ditolak. Jika pesanan disetujui, maka pesanan tersebut akan disimpan ke master data pelanggan. Kemudian akan diproses ke proses selanjutnya, yaitu periksa ketersediaan barang. Pada proses ini akan diperiksa apakah barang yang diinginkan atau permintaan pelanggan masih ada atau tidak. Kemudian akan disimpan ke data master persediaan dan disimpan juga ke data master pesanan penjualan. Kemudian barang tersebut akan diambil di gudang dan akan membuat kartu pengambilan barang. Kemudian untuk pesanan penjualannya akan diproses ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengiriman barang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data flow diagram atau DFD level 2. Pada DFD level 2 ini, saya akan menjelaskan bagaimana pengiriman barang, yang artinya barang tersebut akan sampai ke pelanggan. Prosesnya bermula dari kartu pengambilan barang yang dibuat di Departemen Gudang pada DFD level 1. Kemudian akan kita proses ke sistem pengiriman barang. Lalu, sistem pengiriman barang akan mengirimkannya ke Departemen Pengiriman. Kemudian, Departemen Pengiriman akan membuat slip pengepakan dan salinan untuk bill of lading. Kemudian, pesanan penjualan tersebut akan disimpan di data master pesanan penjualan dan data master persediaan. Lalu untuk salinan bill of lading akan dikirimkan ke kurir, yang nantinya pihak kurir akan mengirimkan pesanan kepada pelanggan. Selanjutnya, saya akan membahas data flow diagram level 3 atau DFD level 3. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang sistem penerimaan kas. Prosesnya dimulai dari Departemen Penagihan dan Piutang menambahkan harga dan menagih ke pelanggan. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran menggunakan cek. Lalu, sistem penerimaan kas mengirimkan ke Departemen Akuntansi. Lalu Departemen Akuntansi menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran. Kemudian di dalam Departemen Akuntansi ada Sekretaris Bagian Umum. Lalu Sekretaris Bagian Umum membuat slip setoran sebanyak 2. Slip setoran yang satu disimpan dan slip setoran satunya lagi dikirimkan ke bank bersamaan dengan cek pelanggan. Kemudian, pihak bank akan mengirimkan slip setoran ke Departemen Akuntansi,
yang akan dijadikan sebagai bukti setoran yang akan direkonsiliasi dengan slip setoran yang telah disimpan, yang nantinya kedua slip setoran tersebut akan disimpan di Departemen Akuntansi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu flowchart atau bagan alir. Di mana di flowchart ini ada beberapa departemen, yaitu departemen penjualan, gudang, departemen pengiriman, departemen akuntansi, kurir, bagian umum, dan bank. Kita mulai dari departemen penjualan. Berawal dari pelanggan melakukan pesanan pelanggan, kemudian dicatat secara manual, dan kemudian diproses menggunakan komputer untuk membuat dan mencetak pesanan penjualan. Kemudian dibuat pesanan penjualan sebanyak 7 salinan. Kemudian salinan untuk slip pengepakan, pengeluaran, persediaan, dan pesanan penjualan dikirimkan ke bagian gudang. Lalu untuk pesanan penjualan akan dibuat secara manual pengambilan barangnya. Lalu akan diupdate buku besar secara manual, dan kemudian akan dicetak voucher jurnal secara manual, dan akan dicetak voucher jurnal, dokumen voucher jurnal. Kemudian untuk slip pengepakan dan slip pengeluaran persediaan, pada saat menerima barang akan dikirimkan ke Departemen Pengiriman. Kemudian Departemen Pengiriman akan mengupdate file daftar pengiriman secara manual, dan kemudian membuat bill of lading secara manual, dan membuat dokumen bill of lading sebanyak 2. Kemudian akan mengisi bill of lading secara manual. Kemudian Departemen Akuntansi menerima faktur dan pesanan penjualan. Kemudian akan mengupdate jurnal penjualan secara manual. Kemudian akan mencetak voucher jurnal secara manual dan membuat dokumen voucher jurnal. Ketika Departemen Pengiriman mengirim pengeluaran persediaan ke Departemen Akuntansi, maka Departemen Akuntansi, khususnya bagian penagihan, akan menambahkan harga di file penetapan harga dan menagih pelanggan secara manual. Kemudian setelah Departemen Akuntansi menerima slip setoran dan slip pembayaran, lalu akan membuat update jurnal penerimaan kas. Kemudian dari Departemen Pengiriman Departemen Pengiriman mengirimkan slip pengepakan dan pengeluaran persediaan ke kurir. Kemudian untuk pengeluaran persediaannya akan dikirimkan ke Departemen Akuntansi untuk dijadikan sebagai bukti pengiriman bahwasannya barang telah dikirim ke pelanggan. Karena pihak kurirlah yang akan mengirimkan barang ke pelanggan. Kemudian untuk salinan bill of lading juga dikirimkan melalui Departemen Pengiriman ke kurir, yang nantinya salinan bill of lading tersebut akan diterima oleh pelanggan. Kemudian bagian umum menerima surat. Melalui surat, bagian umum menerima cek dan slip pemberitahuan pelanggan. Kemudian dokumen cek dan slip pemberitahuan pelanggan dibuat slip setoran secara manual sebanyak 2 salinan. Salinan pertama disimpan oleh bagian umum, kemudian slip setoran bersamaan dengan bukti pemberitahuan pembayarannya akan dikirimkan ke pelanggan, dan juga cek-ceknya.
Begitulah penjelasan saya mengenai siklus penjualan dengan menggunakan diagram konteks, data flow diagram, dan flowchart. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi orang lain. Thank you for watching.